Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa sebelum berbuka. Kita udah 12 hari puasa. Dan mungkin puasa ini adalah puasa yang sudah puluhan kali kita lakukan. Tapi terkadang kita perlu merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu. Ada orang yang tertipu dengan penampilan seseorang. Dia pikir orang baik, ternyata maling motor. Ada yang tertipu dengan perasaannya. Dia pikir ini orang gak benar, tapi ternyata orang soleh. Ada yang tertipu dengan ilmunya, merasa sudah lama belajar, bahkan bisa dikatakan murid senior, tapi ternyata dia tidak mengamalkan. Jenis orang-orang yang tertipu. Maka agar kita tidak tertipu, mungkin kita perlu mengkaji sebagian dari mereka. Bicara yang tertipu dengan amalnya. Ya, kita sering dengar perintah untuk beramal. Beramal dan beramal. Sehingga tidak sedikit hadis-hadis tentang fadailul a'mal yang memotivasi kita untuk terus beramal. Dan kita berharap pahala dari apa yang kita kerjakan. Namun ahibati fillah, apakah yang kita amalkan itu diterima? Ada sebagian orang yang dia berzikir 100 kali dia bertasbih. Ada yang 100 kali dia bertahmid. Ada yang 1000 kali dia bersalawat buat Nabi SAW. Tapi pernahkah dia berpikir, apakah amalan yang sudah dia lakukan yang secara quantity itu banyak, diterima enggak? Sebagian orang mengatakan, oh saya sudah umroh 27 kali. Saya haji sekian kali. Saya bangun masjid sekian banyak. Ahibati fillah, jangan tertipu dengan banyaknya amalan. Tapi yang perlu dipikirkan, diterima enggak amalan tersebut? Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Maka terkadang ada orang-orang yang berpuasa. Ya, dia berpuasa, tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan boleh jadi sebagian kita adalah mereka yang telah berpuasa 12 hari dan berpuasa selama 20 tahun, tapi ternyata dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka jangan pernah ujub, jangan pernah kagum dengan amalanmu. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun ayat 60-61 Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa kata Allah Jalla Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤتون ما
آتوا وقلوبهم واجلة Wajilah. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون, yang artinya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Allahu Akbar. Bayangin ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka yang berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Ternyata hati mereka takut, mereka nggak ujub. Ketika ayat ini turun, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Mereka yang memberikan apa yang harus mereka berikan dalam kondisi mereka takut. Maka Aisyah bertanya, ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang takut ini adalah orang yang minum khamr, berbuat maksiat, mereka mencuri sehingga mereka takut? Mereka takut dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Mereka takut diazab sama Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Nabi SAW? La yabnata siddiq. La. Bukan, wahai putri as-siddiq. Walakinnahum humul ladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang berrajin berpuasa, mendirikan sholat, bersedekah. Mereka takut tidak diterima. Maka ini pelajaran buat kita bersama. Jangan sampai kita tertipu daya dengan amal yang sudah kita lakukan. Kita merasa sudah diterima, kita merasa sudah banyak amalan kita. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Bagaimana yang dibangun itu Ka'bah. Lalu dalam posisi mereka membangun Ka'bah, mereka berdoa mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Minta diterima. Terimalah dari kami ya Allah. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Subhanallah, sebagian salafus saleh ketika membaca ayat ini, sebagian di antara mereka menangis. Nangis. Apa kata mereka? Ma balu khalilillah. Ma balu khalilillah. Subhanallah. Ada apa dengan kekasih Allah? Ada apa? Dia sedang mengangkat, meninggikan pondasi Baitullah, dan dia takut nggak diterima. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu Baitullah. Yang membangun itu Khalilullah. Tapi bagaimana dia takut? Karena mereka kenal sama Allah Azza wa Jalla. Ahibbati fillah, syaitan itu akan terus berusaha membuat kita tertipu dengan amalan kita. Artinya, kalau ada orang baik, setan ingin bagaimana orang baik ini masuk neraka dengan kebaikannya. Nggak bisa sudah. Mau diajak berbuat maksiat, nggak bisa. Mau diajak berzina, na'udzubillah, dia berdoa semoga dijauhkan dari berzina. Dia pandai menundukkan pandangannya. Maka bagaimana setan membuat orang ini tertipu dengan amalannya, ujub dengan apa yang dia lakukan, dan selesai. Nabi SAW ketika menyebutkan 3 perkara yang membinasakan, salah satunya i'jabur rajuli binafsi.
bangganya seseorang dengan dia. Kita perlu berhati-hati. Kalau tidak, amalan yang kita lakukan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menukil sebuah ucapan yang berbunyi rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Ada banyak dosa yang memasukkan pelakunya ke surga. Wa rubba ma'siyatin adkhalat sahibaha al-jannah. Dan banyak kemaksiatan, ada banyak kemaksiatan yang memasukkan pelakunya ke surga. Wa rubba hasanatin. Dan ada banyak kebaikan adkhalat sahibaha an-nar. Dosa memasukkan ke surga, kemaksiatan memasukkan ke surga, amal kebajikan memasukkan ke neraka. Na'udzubillah. Gimana kok bisa seperti ini? Ini pelajaran penting agar kita tidak tertipu dengan amal kebajikan yang kita lakukan dan dosa yang dilakukan oleh orang. Ibnu Qayyim mengatakan, ini orang berbuat dosa. Fayurithuhu kasratan fin nafs wa inkisaran fil batin. Akhirnya dosa itu mewariskan kehancuran. Dia jadi takut sama. Dia jadi tunduk. Akhirnya dia bertobat, memohon ampun. Dia kembali kepada Allah. Dia berusaha untuk memperbanyak amal soleh. Lalu Allah menulis orang ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Padahal dia pelaku dosa. Kenapa? Al-a'mal bil khawati. Amalan itu tergantung penuh. Sekarang dia berbuat dosa. Boleh jadi dia bertobat nanti. Bahkan tak kala dia bertobat, dia menjadi orang yang lebih baik daripada pelaku ketaatan yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena dia nggak akan ujub. Dia sudah punya catatan merah. Dia sudah masuk dalam list hitam. Sehingga dia berusaha untuk membersihkan namanya. Setiap kali dia berbuat ketaatan, dia tahu, ya Allah aku punya dosa, ya Allah. Sehingga dia terus takut sama Allah Azza wa Jal. Dia tidak putus asa, tapi dia takut. Dosa-dosa yang dia lakukan menghantui dia, kemudian mendorong dia untuk jadi orang baik. Subhanallah. Tapi ada hamba yang beramal soleh. Ibadah yang dia lakukan mewariskan kebanggaan dia. Ujub, sombong. Dia terus merasa besar. Dia merasa telah berbuat baik kepada Allah Azza wa Jal. Dia merasa memiliki budi atas penciptanya. Ada orang yang seperti apa? Sehingga kadang-kadang orang seperti ini kalau kena musibah, dia marah sama Allah. Ya Allah, aku ini kan udah taat. Aku ini udah... Qasir. Akhirnya perasaan ini membuat dia jadi jauh. Jauh dari Allah. Dan kemudian memasukkannya ke neraka. Ahibati fillah. La yadkhulu ahadukumul jannah. Nabi SAW mengatakan, nggak ada yang masuk surga dengan amalan. Nggak ada. Nggak ada. Sampai sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau wahai Rasulullah, engkau nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana. Illa an yataghammadani Allah birahmat. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru.
Maka jangan sampai kita berbangga dengan amalan kita. Kita bisa beramal. Kita ini bisa Islam. Kemudian kita taat, patuh, beribadah. Karena Allah yang kasih sama kita. Sehingga siapa yang pantas dipuji? Allah, bukan kita. Di surat Al-Hujurat ayat 17. Allah menceritakan tentang kelompok dari bangsa Arab Badui yang datang, mereka ingin membanggakan keislaman mereka. Dia merasa telah berbuat baik kepada Islam ini, kepada agama ini, kepada Nabi SAW. Artinya Nabi itu beruntung mereka masuk Islam. Apa kata Allah tentang mereka? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Yang artinya, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Subhanallah. Ya, mereka merasa berjasa. Dengan mereka masuk Islam, mereka merasa telah memberikan nikmat kepada Nabi SAW. Allah yang kasih nikmat sama kita. Dan ketahuilah Allah nggak butuh dengan amalan dan ibadah kita. Allah nggak perlu. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu buat kalian loh. Itu kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk ya kembali kepada kalian. Nggak akan membahayakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketaatan yang dilakukan tidak akan bermanfaat buat Allah. Maka jangan pernah berpikir untuk telah berjasa kepada Allah. Enggak. Allah yang kasih nikmat. Kemaksiatan yang kita lakukan, jangan pernah berpikir engkau dapat membahayakan Allah. Allah enggak butuh dengan alam semesta. Ahibati fillah, di surat An-Nur ayat 21. Allah benar-benar mengingatkan kita agar kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Agar kita jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Agar kita tidak berbangga dengan apa yang kita kerjakan. Karena sejatinya semuanya adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah jemaah. Tuh, kalau bukan karena karunia Allah, bukan karena rahmat Allah, tidak ada satu pun yang bersih. Maka jangan sok suci. Jangan merasa udah banyak amalan.
Kita perlu takut. Maka kita lihat bagaimana orang-orang yang soleh, jemaah. Selesai beramal, mereka beristighfar. Mereka mohon ampun sama Allah. Karena mereka tidak ingin tertipu dengan amalannya. Mereka berusaha untuk memohon ampun atas kekurangannya. Mereka tahu kesempurnaan itu dari Allah. Dia bisa taat, beribadah itu karena Allah yang memberikan taufik kepadanya. Tapi dia tahu diri dengan segala kekurangan, maka dia istighfar. Selesai sholat orang tuh istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang-orang selesai sholat malam, di waktu sahur, apa yang mereka kerjakan? Allah mengatakan, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Mereka bisa sholat malam. Mungkin 23 rakaat, mungkin 11 rakaat. Mereka bisa membaca 2 juz, 3 juz. Hal itu tidak membuat mereka kemudian congkak dan ujub. Malah membuat mereka beristighfar. Mohon ampun sama Allah. Ahibati fillah, amalan itu hanya sebab. Tapi rahmat Allah yang memasukkan kita ke surga. Dan biasanya orang ini kalau sudah bangga dengan amalannya, dia akan meremehkan amalan orang. Nah, dia akan melabeli orang sebagai pendosa, yang jauh dari ketaatan. Dan itu yang namanya ujub. Bishr bin al-Harith rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ujub. Ujub itu apa sih? Antastakthir amalak. Engkau menganggap amalanmu banyak. Wa tastaqil amalan nas. Dan engkau menganggap amalan orang kurang. Engkau yang top, orang aduh. Ahibati fillah, bicara meremehkan amalan orang ya. Menganggap orang itu, menvonis dia masuk neraka. Dia dalam kondisi masih hidup ya. Dianggap nih orang adalah pendosa yang gak bakal diampuni sama Allah Azza wa Jal. Ingat, selama orang itu masih hidup, masih ada kesempatan buat dia menjadi orang baik. Dan tolok ukur orang baik dan tidak itu adalah ketika meninggal dunia. Karena berapa banyak orang-orang yang baik mati buruk. Dan tidak sedikit kita melihat orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Tapi di akhir hayatnya, husnul khatimah. Dia mati di atas ketaatan. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang kondisi orang sebelum kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang yang mengatakan kepada kawannya ini, kawan ini selalu berbuat dosa. Dikasih nasihat berbuat dosa. Akhirnya marah nih kawannya yang soleh, yang ahli ibadah, mengatakan, wallahi la yaghfirullah li fulan. Fulan gak bakal diampuni sama Allah. Karena dia merasa dirinya baik, fulan ini ahli maksiat gitu loh. Maka dalam pandangan dia gak bakal diampuni fulan ini. Tapi dia pakai nama Allah. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullah li fulan. Allah gak akan ngampuni fulan. Demi Allah, Allah gak akan ngampuni fulan. Marah Allah kepada orang ini. Faqala Allah, man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan. Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku mengatakan aku enggak akan ngampuni fulan? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Aku sudah ngampuni dosa orang yang kau anggap enggak akan diampuni, aku ampuni dosa dia dan amalanmu aku gugurkan semua. Maka jangan sok suci. Jangan mudah memvonis orang. Selama dia masih hidup, mungkin dia jadi orang baik. Dan engkau yang masih hidup, boleh jadi terkena fitnah. Kemudian kau berubah. Masih ingat dengan cerita seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW dalam kondisi bunting, hamil dari zina. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fatahhir. Rasulullah, sucikan aku. Ini hubla minas. Aku hamil dari hasil zina.
Bayangin, Nabi tidak bertanya SAW dengan siapa yang kau berzina, enggak. Perempuan ini yang diurusin. Nabi SAW mengatakan, udah engkau pulang sana sampai melahirkan. Ini kasih sayang Islam. Bayi itu nggak punya dosa apa-apa. Bayi itu hasil zina, anak zina, tapi nggak punya dosa apa. Nabi menyuruh perempuan ini untuk pulang sampai melahirkan. Dan berpesan kepada keluarganya untuk berbuat baik sama dia. Akhirnya dia bawa itu anak yang udah lahir. Kata Nabi SAW, engkau pulang, kau susui sampai kau sapi. Pulang, disusui sampai disapi. Kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk menerima anaknya, untuk dirawat anaknya, dan kemudian perempuan ini dirajam. Setelah perempuan itu meninggal dunia, Rasulullah SAW yang mensolati perempuan ini, pelaku zina, hamil dari zina. Dalam pandangan kita tentu dia orang nggak benar gitu. Nah, tapi tahukah engkau, Nabi mensolati perempuan itu. Ketika beliau hendak mensolatinya, Umar bin Khattab bertanya, "Atusalli 'alaiha wa qad zanat ya Rasul?" Gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia udah berzina? Ini ada pandangan, ini orang jelek nih, laku dosa nih. Nah, engkau solatin dia udah berzina. Umar lupa dengan akhir hayat perempuan ini. Oke, dia telah berzina 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu dia berzina. Setelah itu, bagaimana kondisi dia? Kata Nabi SAW, "Laqad tabat taubatan, law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah, lawasi'athum." Perempuan ini telah bertobat yang kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Cukup untuk mengampuni. Pahala 1 orang cukup untuk mengampuni 70 orang. Maka jangan meremehkan orang. Artinya orang itu yang berbuat dosa, boleh jadi dia berubah jadi orang baik nanti. Terus apa yang harus kita lakukan? Doakan saudaramu. Doakan. Tidak perlu engkau berbangga diri atas dirinya. Karena engkau bisa taat pun karena Allah yang memberikan ketaatan dan memberikan taufik, bimbingan. Kemudian ahibati fillah, kalau itu ada yang tertipu dengan amalannya, dengan urusan agamanya. Ada orang-orang yang tertipu dengan dunianya. Dia merasa orang yang sukses, dia merasa kaya raya, dia merasa telah berhasil, dia memandang orang-orang yang tidak sukses, yang miskin dengan pandangan yang rendah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 5? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Yang artinya, wahai segenap manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Allahu Akbar. Ya. Ada kelompok orang-orang yang tertipu dengan dunia ini. Dia berpikir kalau kita ajak menuju ke akhirat, dia mengatakan dunia ini yang yakin. Yang pasti itu dunia. Akhirat belum tentu. Sampai Anda pernah mendengar ucapan seorang yang mengaku muslim. Ini ada orang-orang ngomong akhirat, ngomong ada surga ini itu. Emangnya dia pernah ke sana? Allahu Akbar jemaah. Ini orang ngaku muslim tapi ragu. Ragu dengan akhirat. Pikiran dia tadi. Ini loh, yang ada sekarang dunia gitu loh.
Engkau ngejar akhirat yang nggak pasti. Dia beranggapan orang-orang yang sibuk sholat malam, sholat ke masjid. Kita lihat sebagian mereka nggak sholat ke masjid. Dengar adzan, wala yusalli. Ini kawan-kawannya pada ke masjid. Dia menganggap orang-orang ini adalah orang-orang yang tertipu. Padahal dia yang sedang tertipu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Apa yang dibanggakan zaman ini? Orang yang punya harta berlimpah. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafirun syarbata." Kalau dunia ini ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, itu orang kafir nggak akan Allah kasih seteguk airnya. Dunia ini bukan untuk dibanggakan, tapi dunia ini untuk dibagikan. Ahibati fillah, ni'mal malu saleh fir rajuli saleh. Sebaik-baiknya harta yang soleh kalau ada di tangannya orang soleh. Itu manfaat banget tuh hartanya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, innallaha yuhibbu al-abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allah tuh cinta kepada hamba yang bertakwa, ghani, dia punya kecukupan, dia punya harta, al-khafi, menyembunyikan diri. Tidak berbangga-bangga dengan kekayaannya. Apa yang sedang dia hendak banggakan? Dunia. Yang Nabi SAW pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak al-Mujasyi, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa yang kau makan? Makananmu itu apa? Qal, al-lahmu wal-laban. Lah, yang aku makan itu daging sama susu. Subhanallah. Kemudian Nabi bertanya, "Tsumma yasi ilama." Kemudian jadi apa tuh? Daging panggang sama minum susu. Lalu jadi apa? Ini yang mau berbangga, jadi apa? Kata Dhahhak, ilama qad alimta. Menjadi sesuatu yang kau udah tahu. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah ja'ala mad'am ibn Adam matalan lidunya. Allah jadikan makanan anaknya manusia tuh, makanan yang anaknya Adam itu, permisalan untuk dunia. Wa in qazzahahu wa mallahahu. Bayangin ya, kalau kita makan di restoran bintang 5, kita lihat bagaimana yang namanya daging disuguhkan dengan pemandangan yang indah ya. Kemudian ada toppingnya ini itu, ya Allah, ngelihat aja seneng. Tapi engkau lihat, setelah itu jadi apa? Itu dunia. Maka orang-orang yang berbangga dengan dunianya, Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan tertipu kalian dengan kehidupan dunia ini. Berlomba-lomba, bersaing, mengumpulkan harta, sikut sana, sikut sini. Kemudian bagaimana tatkala dia naik mobilnya yang mewah, yang mungkin sekampung, sekota hanya dia yang punya. Bagaimana dia berjalan dengan sepatunya, berjalan dengan pakaiannya, dia menunjukkan kekayaannya. Jangan tertipu loh. Jangan tertipu antum. Permisalan dunia nanti bakal yang kau lihat di toilet setelah kau makan enak. Itu dunia. Jangan tertipu. Ahibati fillah. Tapi namanya manusia, kadang-kala kita takjub. Kita takjub ngelihat orang yang kaya. Keren banget ya. Bagaimana kaumnya Nabi Musa ketika melihat Qarun bersama hartanya yang berlimpah ruah
dengan kendaraannya, dengan dayang-dayangnya. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Mereka mengatakan, ya Allah, jikalau kami, aduhai kami, kalau punya seperti yang diberikan Qarun, dia orang yang benar-benar beruntung. Qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahu khairan liman aman. Ini ada orang-orang yang mulai tertipu melihat gemerlapan dunia. Maka orang yang berilmu mengatakan, celaka kalian. Pahala dari Allah itu lebih baik. Ini bentar ditinggal. Dan betul. Jarak sehari, kota itu ketakutan. Kenapa? Qarun menghilang. Fakhasafna wabidari. Fakhasafna bihi wabidaril. Ditelan bumi. Maka jangan tertipu dengan dunia ini. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 55. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Yang artinya, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tertipu dengan dunia, terkadang terus dia terbuai dengan dunianya, mati kafir. Jangan takjub. Terus yang terakhir, jemaah. Masih banyak cerita orang-orang yang tertipu, tapi karena waktu. Ada orang-orang yang tertipu dengan penampakannya. Penampilannya dia orang soleh, orang baik. Padahal dia tidak. Ada sebagian kita yang tidak jujur. Seakan-akan dia hendak menipu orang lain. Dia berpikir dengan penampilannya seperti orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia berpikir akan menipu orang lain jadi kagum sama dia, jadi memuji dia, jadi menyanjung dia, padahal dia sedang menipu diri dia. Thauban, maula Nabi SAW, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthal jibal tuhama bidha. Aku benar-benar akan tahu, kata Nabi, satu kaum atau banyak kaum dari umatku yang mereka datang pada hari kiamat membawa amal kebajikan seperti gunung Tihama, gunung yang ada di Najd sana, gunung yang besar, panjang. Dia adalah silsilah, ya, mata rantai gunung. Bidhon, putih, amal soleh. Fayaj'aluha Allah Azza wa Jalla haba'an manthura. Tahu-tahu amalan yang seperti gunung Tihamah itu Allah jadikan debu yang tak ada. Qala Thauban mengatakan, ya Rasulullah, ifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, engkau tolong sebutkan kriteria mereka buat kami. Tampakkan siapa mereka, ya Rasulullah, agar kami tidak menjadi seperti mereka. Ini ketakutan. Siapa yang tidak takut? Beramal soleh, beramal kebajikan, tahu-tahu jadi debu yang berterbangan. Ingat, syarat diterimanya amalan itu ikhlas lillahi ta'ala, dan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat. Maka yang beramal tolong diperhatikan. Bagaimana dengan orang ini atau kelompok ini? Maka Nabi SAW menyebutkan, ama innahum ikhwanukum
wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau fi maharimillah intahakuha. Kalian kepingin tahu mereka? Mereka adalah saudara kalian, ya dari kulit kalian, ya muslim mereka. Mereka juga sholat malam seperti kalian sholat malam. Yang kita lihat pada sholat malam tarawih, kelihatan orang-orang pada sholat malam. Cuma yang jadi masalah, mereka kalau sedang sendirian, mereka akan melanggar aturan-aturan Allah. Jadi ini kelompok manusia yang pura-pura baik, yang dia hendak menipu manusia, padahal dia sedang menipu. Maka hati-hati tatkala kita sendirian. Jadilah muslim yang jujur dan benar. Bukan yang taat di depan manusia, tapi tatkala sendirian, engkau melanggar aturan-aturan Allah, dan engkau merasa menipu orang, padahal engkau sedang menipu dirimu sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan sedikit tentang sebagian orang-orang yang tertipu. Ada yang tertipu dengan amalannya, dengan penampilannya, ada yang tertipu dengan ilmunya, ada yang tertipu dengan harta, jabatan, dan tahtanya. Barakallahu fikum.